Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, alhamdulillah saya masih bisa meluangkan waktu untuk membuat konten di sela dengan kesibukan saya selama ini. Mohon maaf, pagi-pagi kita ngopi dulu. Jadi hanya sedikit saja yang perlu saya bahas. Banyak yang juga nanya untuk pemilihan ukuran pisau sembelih ya. Jadi jangan terkecoh pemilihan pisau sembelih panjangnya seberapa, ininya seberapa. Jadi ada yang bilang juga ini pisau khusus sembelih RPH, panjangnya sekian. Terus ini buat Idul Adha, ini buat unggas segala macam. Ya memang betul, tapi sebetulnya menurut menurut standar SKKNI nasional, untuk ukuran sapi itu 1,5 kali lebar leher hewan, atau minimal ya, kalau sapi untuk di standar yang sudah tercantum gitu ya, minimal sapi itu 25 cm minimal ya, minimal 25 cm, dan unggas itu adalah 4 kali lebar leher hewan. Jadi minimal kalau unggas itu 10 cm ya. Nah, itu menurut standar nasional ya, SKKNI ya. Nah, kalau misalkan untuk di RPH, jadi pemotong di kita tuh kebanyakan bukan RPH. Jadi banyak juga yang belajar di RPH. Jadi sesuai dengan sebetulnya kondisional. Jadi RPH itu ada yang mewajibkan minimal 25 cm. Tapi ada juga yang bilang RPH ya tertentu lah ya 20 cm, karena menyesuaikan tempat. Biasanya yang di stunning itu harus sistem tarik. Nah, jadi semua yang di sistem di stunning itu, yang dipingsankan melalui stunning itu biasanya sistem tarik, dan di bawahnya tuh biasanya ada beton. Dan itu jagal-jagal di RPH itu paling senang pakai pisau pendek, karena supaya si pisau tadi tidak mentok di bawah ya. Jadi ini sekitar 20 cm. Nah, biasanya mereka pakai yang 20 cm untuk RPH tertentu, biasanya RPH stunning. Tapi ada juga RPH yang stunning yang mewajibkan standarnya 25 cm. Nah, ini 20 ya, 5 cm paling seginilah nambahnya nih. Nggak begitu panjang sebetulnya, minimal 25 cm. Jadi jangan terkecoh. Ada yang bilang ini pisau khusus RPH. Jadi sebetulnya yang nonton tentang penyembelihan itu nggak semuanya orang RPH. Jadi orang RPH itu paling cuma 2 orang pemotongnya. Selebihnya di Indonesia itu musiman atau rojali ya, rombongan jagal setahun sekali ya. Jadi di Idul Adha itu, karena dia tidak di stunning, jadi posisi leher itu bebas. Ada yang sistem dorong, ada yang sistem tarik gitu. Tapi jangan terkecoh juga untuk pakai pisau pendek. Kenapa banyak yang melarang pakai pisau pendek? Karena itu sebetulnya kehati-hatian untuk menyembelih, agar si pisau tadi dapat menjangkau semua. Apabila leher sapinya besar, diharuskan agak yang panjangan. Jadi untuk kehati-hatian agar semua saluran itu terputus dengan mudah. Ya, misalkan jangan terkecoh juga penyembelihan yang orang-orang Turki, mereka pakai pisau pendek. Mereka udah terbiasa di RPH dan setiap hari motong. Tapi kalau yang di Idul Adha setahun sekali motong, setahun sekali itu bisa lupa ya. Kalau tidak dipraktekkan setiap hari, makanya ada orang-orang tertentu yang main ke RPH, dia cuman pengen latihan menyembelih. Tapi orang-orang yang ke RPH itu, lihat dulu RPH-nya stunning. Tapi kalau di Idul Adha itu bukan stunning. Jadi beda banget ya. Jadi beda perlakuan. Jadi harus cerdas juga gitu dalam melakukan sesuatu, itu cerdas juga. Di RPH yang stunning ya dia begini, dan posisi leher ya
begitu gitu ya. Tapi di Idul Adha itu kan posisi leher bisa di apa namanya, di setting. Jadi sangat berbeda dengan Idul Adha. Jadi di Idul Adha bisa dorong, bisa juga dengan teknik tarik. Jadi jangan pusing pemilihan pisau ini yang bener yang mana sih? Saya enak pakai pisau pendek bang, gini. Jadi awalnya pakai pisau pendek itu karena sebagian besar melihat bahwa pakai pisau pendek itu seperti jagal profesional. Wah, kalau pisaunya masih panjang bang, itu belum profesional. Enggak juga, itu menurut Anda ya. Jadi semuanya itu berdasarkan selera ya, berdasarkan selera masing-masing. Yang penting semua jalur ini dipercepat ya. Jadi jangan gesek-gesek ya, pisaunya pasti tumpul. Dia harus sekali atau 2 kali lah paling enggak ya. 2 kali itu, jadi jangan bilang kalau nggak sekali tarik itu nggak sah, nggak ada seperti itu. Jadi harus secepat mungkin. Jadi kalau pisau yang agak panjangan itu agak sedikit tenang gitu, karena dia bisa menjangkau seluruh leher. Ini khusus sapi ya. Kalau kambing boleh pakai yang 20 cm. Kambing mah boleh ya. Kambing 20 cm juga cukup. Bahkan ada yang lebih pendek. Kalau domba-domba yang kecil ya, kambing-kambing kacang atau domba-domba yang kecil yang buat akekat tuh yang kecil-kecil tuh, itu biasanya pendek-pendek pisaunya tuh, 16 cm sampai 15. Dia cuma digituin set, sudah terputus. Nah, kalau khusus sapi, ini kan kebanyakan kita nih yang nonton nih penyembelih sapi. Jadi kalau yang penyembelih RPH jarang nonton yang kayak gini, atau apalagi yang unggas. Unggas tuh jarang yang nonton konten-konten pisau segala macam. Mereka nggak pernah mikirin pisau begitu. Yang jelas mereka itu ya fokusnya setiap hari motong gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk nonton-nonton kayak gitu. Nah ya, jangan terkecoh. Jadi ini silahkan kondisional, pilihan ada di tangan Anda. Tapi yang jelas jangan pakai pisau pendek kalau Anda belum, jam terbangnya belum banyak, atau Anda belum profesional. Karena untuk kehati-hatian dalam menyembelih, apabila pisau pendek lehernya gede, tidak terjangkau, dia sudah diangkat terus dimasukin lagi. Nah, itu kan namanya kan apa sih? Dia belum ahli ya. Karena pisau itu sudah diangkat padahal belum putus. Nah, itulah untuk kehati-hatian ya. Untuk bukan nggak boleh pakai pisau pendek. Tapi lihat-lihatlah. Sadar diri kalau kita kira-kira belum mampu pakai pisau pendek, jangan sosokan gitu ya. Jangan entar dinilai pakai pisau pendek itu kayak jago profesional. Enggak. Kita niat kita untuk ibadah loh, bukan untuk jago-jagoan. Ya, pesan saya itu aja, jangan untuk jago-jagoan pakai pisau pendek. Nyembelih itu ketelitian dan kehati-hatian. Karena di situ juga mengandung pahala yang besar dan mengandung dosa yang besar juga kalau sampai Anda salah menyembelih dan menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Jangan sampai salah pilih lagi. Sesuaikan dengan kondisional dan sesuaikan dengan kemampuan diri Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.